Kenapa berhenti ngobrolnya? Oh iya. Jadi kita yang tegang. Maaf, karena tadi kata Bang Kita deg-degan nih. 5 itu gampang, 10 ya. Iya. 10. 2 menit. 1 sampai 10. Ya, 2 menit. Kita lihat ya. Enggak, oke. Lihat dari nomor 1 sampai 25 dulu. Katakan dia hafal tuh. Katanya apa? Ya. Nanti kalau dia nggak hafal, terserah mau jitak-jitak. Oke, kita mulai dari sekarang. 1 Nation Star, Oke. 2-nya MRV 330, Yap. kemudian 3-nya adalah Moral, Iya. 4-nya Jadul, Iya. 5-nya Cabai, Iya. 6-nya Refresh Red, Iya. 7-nya Coding, Heeh. 8 Hambal, Heeh. 9-nya Cerewet, 10 Iya. Cung Curut, Iya. 11-nya Kongkorong, Kongkorong. 12-nya Lebay, Iya. 13 Somai, Iya. 14 Atuh, 15 Capek, Heeh. 16 Sokong, 17-nya adalah Lebokah, Iya. kemudian 18-nya Aong, 19-nya Bacot, 20-nya Buset Deh. Iya. 21-nya Kacau, 22-nya Buku, 23 Laos, 24 Zong, 25 Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dik Dik di Dik Dik Channel. Nah, pada malam hari ini saya berada di rumahnya Kang Sandri bersama tim Elektra Hipnoenergi. Kebetulan lagi ngebahas buku yang akan launching ya. Bentar lagi tunggu aja. Ini buku ini nanti kita akan tanya-tanya isinya apa, buat apa. Oke. Di sini juga telah hadir tim-tim yang lainnya, ada Kang Eli, terus Kang Untung, Kang Jati, dan Kang Wahab ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan membuktikan ada hipno memori katanya yang kita bisa menghafal dengan cepat. Itu bisa dipakai juga buat menghafal Al-Quran ataupun apapun itu. Pokoknya kita langsung aja lihat bagaimana metodenya berjalan. Sok, silahkan di Kang Sandri sebagai tim dari Elektra. Buku ini dan tadi yang kita mau demo ini hipno memori. Oke, terima kasih Kang Dik Dik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan pada malam ini kita akan sedikit demo ya Kang Dik ya. Ya. Bagaimana kekuatan alam bawah sadar gitu. Dan memang hebatnya alam bawah sadar kita udah tuangkan di buku ini. Dan kebetulan buku ini yang nulis tuh Kang Jati. Kang Jati. Awalnya dulu saya punya ide karena saya memang alhamdulillah 2017 punya utang 2 miliar dan yang luar biasa dengan izin Allah kurang dari 6 bulan utang saya lunas. Ada orang punya utang 2 juta bunuh diri banyak, ada orang punya utang 10 juta nggak beres-beres, tapi saya 2 miliar itu bisa terselesaikan. Karena apa? Karena saya mensugesti tiap malam bahwa permasalahan 2 miliar akan terselesaikan. Itu hebatnya alam bawah sadar dan semuanya dicantumkan di buku ini. Oh, berarti curhat itu ya, curhatan. Betul. Curhatan. Curhatan. Betul. Dan bagi teman-teman yang mau belajar bagaimana hipnosis ini, apa manfaatnya, semuanya ada di buku ini. Oh, bisa di situ ada bukti. Semuanya ada. Gitu. Gitu kan. Karena manfaat hipnoterapi itu luar biasa, sangat luas sekali. Mungkin banyak orang ketika mendengar hipnotis udah takut. Takut HP-nya hilang, kayak atau takut misalkan rahasianya terbongkar. Bukan ke arah sana sebetulnya. Bukan. Betul, karena kejadian-kejadian di luar itu bukan hipnosis sebetulnya. Bukan, itu hanya pengalihan konsentrasi saja. Karena hipnosis itu ada cara-cara metodenya. Ada di situ buku. Ada semua di sini. Nah, yang luar biasa, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa itu Pak Eli. Pak Eli ini alhamdulillah sudah tergabung di Hipno Elektra juga, Hipnoenergi. Hipno memori, bagaimana pikiran kita itu bisa menjadi seperti komputer. Oh gitu ya. Kita bisa menghafal dengan cepat. Ini yang luar biasa. Nanti seperti apa mungkin Pak Eli bisa menjelaskan sebelum kita demo Kang Didik ya. Ya.
Tunggu, Siap, Eli. jangan kemana-mana, kita akan demo tapi akan minta penjelasan dulu dari Kang Eli sebagai praktisinya ya. Nah, maka Kang Eli. Halo, hatur nuhun Kang Dik Kasadiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. ya, jadi di LFP ini ada produk hipnomemori ya. Ya, di mana hipnomemori ini sebetulnya adalah bagaimana caranya kita memaksimalkan fungsi otak kita untuk menghafal, untuk memasukkan informasi ke dalam memori kita dengan sangat cepat dan bertahan lama di dalam otak kita, ya, tidak cepat lupa ya. Tebar ho aru barang poho gitu kan. Bari poho. Gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita menghafal cepat dan bertahan di dalam otak kita itu tergantung kita mau berapa lama bisa disetting. Ya, nanti nah bagaimana caranya cara kerja komputer pindah ke otak kita. Ada folder, ada file, kayak komputer ngetik save nama filenya apa, butuh tinggal hidupkan klik filenya. Nah di otak kita nanti bisa seperti itu, ada folder, ada file. Nah oke, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin Langsung mau praktek ya. demo atau gimana nih? Demo aja. Kang Dik, sebelum Gimana? sebelum demo mungkin Kang Jati akan menyampaikan kita punya program. Kita punya program untuk pelatihan online dan offline. Oh gitu. Ya, jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada ya, yang ingin belajar keilmuan ini, kita sudah menyediakan pelatihan online. Kang Jati sedikit dijelaskan Boleh. apa aja kelas-kelasnya yang mungkin teman-teman dari luar pulau mungkin yang menonton untuk bisa ikut pelatihan di Mungkin nanti ada kontaknya ke siapa gitu. Oke, jadi Informasinya. gini, kita di Elektra Hipno Energi ini selain kita menyediakan tentang fasilitas buku, kita juga ada pelatihan. Pelatihannya kita biasa ngisi offline. Biasanya kita ini ngisi offline ya, karena sesuai berkembangnya zaman kita menyediakan fasilitas online. Jadi kita buat platform online yang mana 24 hour 24 jam itu kita bisa akses. Nah, sebetulnya kan untuk belajar hipnosis itu berjenjang. Kita belajar dari hipnotis, kemudian ke hipnoterapi kalau ingin menjadi terapis, atau ingin jadi kayak seperti Kang Sari ada namanya ilmu hipnoenergi. Nah, hipno ini sebetulnya itu keilmuan yang sangat luas dan bisa diaplikasikan ke semua aspek kehidupan. Apapun itu, mau kesehatan, mau pendidikan, mau jadi entrepreneur, mau jadi guru, semua itu, dokter, terutamanya kekayaan itu bisa. Seperti Kang Sandri, saya sebetulnya nulis ini karena mendengar curhatan Kang Sandri, jadi terinspirasi gimana kalau misalnya kita buat suatu buku yang mana sebuah buku ini bisa membantu teman-teman yang lagi sedang mengalami permasalahan kehidupan apapun. Makanya kan judulnya itu jurus jitu mengatasi problematika kehidupan. Kan setiap orang pasti punya masalah ya, apakah itu dari kesehatan atau dari masalah utang, bisnis dan lain sebagainya. Ilmu hipnotis itu bisa mengcover itu semua. Nah, kita berkembang, ada yang namanya hipnomemori. Hipnomemori ini adalah suatu keilmuan yang mana Pak Eli ini sebetulnya bukan saja praktisi Kang Dik, tapi Pak Eli adalah penemu, kreator. Ya, Pak Eli bisa disebut gitu ya. Bisa disebut gitu lah ya. Saya lebih senang disebut pengembang. Oh, sih, pengembang. ya. Karena developer ya. Developer. kan bangunan ya. Nah, ngobrol Pak Eli ternyata kita itu nyambung dan kita kembangkan ke hipnomemori. Hipnomemori pun ada 4 kelas. Jadi hipnosis itu ada 3 kelas yang didik dari basic, dari kita belajar gimana hipnosis kayak Kang Sandri nih. On the stage itu kan gimana ingin Hiburan, ya? seperti hiburan itu bisa, terus ingin menjadi seorang terapis itu harus belajar hipnoterapi. Dan kemudian kalau misalnya ingin terapinya tanpa sentuh-sentuh tangan gitu kan, tanpa sugesti, itu harus belajar energi. Nah, sekarang karena ini kan ilmunya sangat luas diaplikasikan, ini ada namanya hipnomemori. Hipnomemori ada 4 kelas, tergantung kita mau sampai apa. Ada basic, ada intermediate, ada advance, atau ingin jadi pengajar. Ada semua. Itu online. Jadi kita itu online tuh kayak kita belajar aja, kita udah buat videonya gitu. Jadi nanti teman-teman kalau mau misalnya mau beli, akses di website kita udah sediain, akses, bayar, nanti kita kasih link akses, teman-teman silahkan belajar di sana. Karena kan ini belajarnya individu ya, bisa di individu, tapi kami nggak lepas gitu aja. Jadi kami menyediakan
sekitar 1 minggu sekali ya kita nanti ada meeting online, apakah pakai Google Meeting apa, nanti kita tes juga nih. Kita juga tes juga perkembangan teman-teman sejauh di mana. Nanti bisa kita konsultasi, ada grup Telegram. Di sana teman-teman bebas mau nanya ke mentor, mentornya ada saya, ada Kang Sandri, ada Pak Eli. Nanti teman-teman tinggal tanya apa, teman-teman ngambil kelasnya apa, terus kita diskusi di sana. Ya, pokoknya ada di deskripsi nanti ya, yang mau Ya. tanya-tanya, mau tadi apa Kontak ke belajar. Yes, Nah, nanti link webnya juga kasih. dikasih. Bisa. Oke, kita langsung aja. Oh, langsung Langsung. silakan. Kang Wahab sebentar. silakan mau ngetes. Oke. Harus ngetes. Nah, Testimoni untuk akhirnya. oke, sekarang gimana nih, Kang Wahab yang menulis? Boleh. Aturan mainnya Kang Wahab nulis dulu 25 kata terserah dan yang aneh-aneh lah yang Wahab. Nah, kan nanti hanya waktu 1 menit 2 menit Pak Eli akan menghafal dan itu akan permanen, nggak apa cangkem gitu. Nanti kita acak-acak tuh. Ya tulisannya bagus nih. Oh iya. Oke. Terserah itu. Jangan ngomong ya. Kata-kata yang tidak dipahami aja. Kita ngumpet. Maaf ya. Aduh, tulisannya jelek banget ini. Enggak apa-apa. Yang penting Dia kebaca. hasil pakai itu. Ya buku. Buku nggak usah nih, tolong lihat. Aku di sana di meja kan kalau mau. Dah, Oh, di sini aja dah. 1. Saya testimoninya apa? Ilmu hipnosis kan ilmu pikiran bawah sadar. Ya. Ilmu pikiran bawah sadar. Kok yang sombong mengaplikasikan dalam kehidupan dirasakan. Keyakinan. Ini kayak yang lagi hujan nggak mau disontek nih. Curut. Nih kita bisa lihat nih kata-katanya tuh. Oh, lewat curut, kongkorong, lebay, semai, Jelek tulisannya. atoh itu, Atuh. tuh. Ya, baru nyampe 16. Sebentar lagi akan selesai. Penonton harap sabar ya. Ini kata-katanya aneh-aneh nih. Apakah bisa Pak Eli ini menghafal dengan kata-kata yang aneh-aneh? Ada cungcurutnya di sini ya. Cungcurut. Aong. Ini aong. Jangan aong ya nanti. Barot itu barot. Buset deh. Oke, 5 lagi. Kacau. 22. 22. Buku. 23. Laos. 24. Zong 25. Tamat. Oke, kita bisa lihat Tulisannya jelek. Vision Star MRV 330, moral jadul cabai refresh rate coding hambal cerewet curut kongkorong lebay somai atuh capek sokong lebok aong bacot buset deh kacau buku laos zong tamat. Oke. Nah, silakan. Balik punten balik.
akan lihat bagaimana cara menghafalnya. Ya, takut saya salah baca, saya ulang dulu ya. Oke. Oke, ini nomor satunya Nation Star ya. Iya. Oke, duanya itu apa? MLV 330. Iya. Tiganya moral ya. Moral kamu tahu nih, moral ya. Moral. Moral. Empatnya jadul ya. Iya. Jadul, kemudian limanya cabai, Iya. enamnya refresh rate. Iya. Refresh rate, kemudian tujuhnya coding, 8-nya hambal, 9 cerewet ya, cerewet, 10 cungcurut ya, 11 kongkorong ya, 11-nya kongkorong, 12-nya lebay, kemudian 13-nya somai, 14 atuh, oke atuh, 15 capek ya, kemudian 16-nya sokong ya, kemudian 17-nya apa nih, lebok ah lebok ah, 18 aong, kemudian 19 bacot, kemudian 20 buset deh, 21-nya kacau, ya 22-nya buku, 23 laos, 24 zong, 25 tamat ya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman semua kalau saya tawarkan nih untuk menghafal 25 kata ini yang cukup luar biasa karena saya cukup sulit ya. Kira-kira berapa lama? Nanti di tesnya 1 sampai 25 maju, 25 ke situ mundur, nomor 7 apa nomor berapa diacak bolak-balik, kira-kira berapa lama nih? Coba yang Ayo, berapa? Siapa yang nulis? Apa nggak tadi yang ditulis? Kalau saya mah nggak cukup lama-lama. 30 menit. keren itu kemudian itu hafalin 30 menit. Bicara pahitnya, bukan bicara manis ya. Oke, keren. Manusiawi. Oke, yaudah saya akan coba hafalkan. Insya Allah saya bisa dalam waktu 2 menit ya, 2 menit atau 3 menitan ya. Oke, kalau kata-kata sederhana cukup 1 menitan bisa, tapi ini cukup luar biasa kata-katanya, maka saya butuh tambahan waktu 1 menit lebih dikit ya, 2 menit atau 3 menit ya. Nah biasanya kalau kita lagi belajar suka bilangin dong, jangan ribut dong, aku lagi belajar yang bisa konsen harus hening ya. Biasanya Jangan gitu. ribut dong nih, ayah dikerja nih, ayah yang bisa konsen harus hening. Tapi kalau otak kita sudah terlatih, dalam keadaan ribut pun masih bisa terkonsentrasi. Kenapa? Karena kita harus bisa konsentrasi dalam keadaan apapun juga. Oke? Nah, untuk membuktikannya, Jangan ngobrol ya. sambil saya menghafalkan cuma dalam beberapa menit saja, silahkan boleh ngobrol-ngobrol. Apakah saya terganggu tidak dengan suara obrolan itu ya? Pasti. Nah, Harusnya insya harus Allah- terganggu harusnya. Harusnya terganggu ya. Harusnya terganggu. Tapi insya Allah saya tidak akan terganggu. Oke, siap Ya, ya? ya. Siap. Boleh ngobrol-ngobrol saja. Oh, boleh. 1, 2, 3 mulai, saya ngapalin ya. Nah, ngopi. Makan habis ya. Bang Wahab, Ya. nanti beres Pak Eli Iya. ngapalin 25, Heeh. saya tantang Bang Wahab ngapalin 5 aja. Yang tadi udah ditulis 1 sampai 5. Urut apa enggak? Ngacak. Harus urut. Hah? Harus urut nanti diacak. Berapa menit? Bang Wahab udah bukti Tadi berapa kan menit? 30 menit. Semua kalau ngacak. Kan semua 30 menit. Ngacak. Ini mah Pak Eli kan 2 menit. 5 aja deh. 5. 1 menit. 5 kata di 1 sampai 5 tadi yang Bisa. 5 bisa. 5 bisa 5. Bisa. 5. 15 lah. 5. Enggak tuh. Tapi Pagili. 5-nya dari 10 ke 15. Jadi gini. 10 ke 15 maksudnya? Gini, 1 ya 5 lah boleh lah. 5 gampang ya. Gampang bisa. ya. Masih bisa. Semenit loh ya. Itu ngapain sih? Hah? Ritual, kan ada ritualnya. Ini senyum-senyum baru ditanya ngapain. Saya itu aku. Pak. Pak itu ngapain sih, Pak? Lagi memasukkan ke dalam file. Oh. Ini kalau misalkan di komputer lagi apa? Transfer. Transfer. Transfer data. Lagi ngedownload. Lagi ngedownload. Lagi send ya. Sending ini. Sinyal kalau Oh, itu error, Pak. Error komputernya, Pak. Error. kalau kita mah sinyalnya lemah tuh langsung gagal balik lagi ke 1. Kalau misalnya lobet gimana ceritanya, Pak ya? Kopi dulu. Kopi batanya kopi. Lowet ganti memori. Harusnya di waktu ya? Udah berapa menit? Udah belum? Udah menit. Belum. Tambahan kata-katanya ya. Kenapa boleh
nanti ngobrolnya. Oh iya. Jadi kita yang tegang. Maaf, karena tadi kata Bang Kita yang deg-degan, 5 itu gampang, 10 ya. Iya. 10. 2 menit. 1 sampai 10. Iya, 2 menit. Saya coba. Lebih baik kita coba Pak daripada kita nggak coba. Iya. Ya kan? Jadi apapun resikonya kita hadapi. Iya. Masalah bisanya terserah nanti lah. Ini kan 25. Nah, terus Wahab apalagi 1 sampai 10 ya pengen saya tulis. ini 1 Iya. sampai 10. Iya, Berapa menit? 2 menit. Dia beres ini lah. Ini udah yang 25 sampai duluan. Iya, 22, 25 ya. 10 ya, 10 angka. Manusiawi kayaknya berat ya. Hah? Iya kalau misalnya kita Dengan suasana ini. kita bahasa sekarang orang yang normal ya, yang logikanya aja. Berarti itu nggak normal supaya lihat tuh. Itu abnormal. Umumnya itu umum bahasa nggak? Iya, umum umumnya kalau kita bicara umumnya dengan kondisi kita banyak Susah. ngomong Konsentrasi kan pecah buyar gitu ya. Konsentrasinya itu. Konsentrasi kita ketika kita harus mungkin hitungan 1 sampai 5 bisa lah. Tapi ketika hitungan 1 sampai misalnya 10 bisa tapi agak sedikit Butuh waktu. Iya, Iya. apa ya? 1 sampai 6 aja saya kasih. enggak, kita bicara sampai 25 Bapak. Kita berpikirnya logikanya gitu ya. Iya. Tapi kalau 1 sampai 10 ya dicoba. Kalau nggak hafal ya jadi dimarahin. Oke. Soalnya bukan praktisi ya. Gini aja, Bang Wahab kan pakai metode yang sekarang Bang Wahab tahu gimana caranya menghafal. Ya nggak? Buat Yang perbandingan. pakai norma orang lah, perbandingan kita, compare nih. Hmm. Compare nih. Apakah perlu waktu setengah jam untuk ngapalin 10? Ya, biar. Hah? Udah lagi ngapalin nih, Bang Wahab lagi ngapalin nih. Enggak. Bang Wahab lagi ngapalin nih. Coba diganggu nih. Gampang. Kita boleh ngobrol nggak? Ngobrol-ngobrol nggak? Nah, silakan. Diganggu kan. Boleh. Jadi ini ada orang yang ngapalin ini. Iya, biar Bu. Perbandingan metode. Nah, metode yang biasa dengan hipnomemori. Kalau nggak nanti Kang Wahab ini aja yang nulisnya aja dihafalin. Susah Pak. Salah ngacak. Indonesia mikir ya. Biar mikirnya biar ngacak gitu. Ntar yang apa itu jebakan sendiri ya. Senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Insya Allah bisa udah. Ya, 1 sampai 10 udah. Wih. Ya, boleh Mas. Silakan dites. Coba. Boleh 1 sampai 25 maju Dijus, atau 25 ke mundur atau mau 7 apa beberapa Ya, yang boleh. atau saya sebutkan semua. Ya sebutin semua dulu lah. Sebutin semua dulu aja. Kita lihat ya. Enggak, oke. Lihat dari nomor 1 sampai 25 dulu. Katakan dia hafal tuh. Katanya apa? Ya. Nanti kalau dia nggak hafal, terserah mau jitak-jitak. Oke, kita mulai dari sekarang. 1 Nation Star, Oke. 2-nya MRV 330, Yap. kemudian 3-nya adalah moral, Iya. 4-nya jadul, Iya. 5-nya cabai, Iya. 6-nya refresh rate, Iya. 7-nya coding, Heeh. 8 hambal, Heeh. 9-nya cerewet, 10 Iya. cung curut, Iya. 11-nya kongkorong, Kongkorong. 12-nya lebay, Iya. 13 somai, Iya. 14 atuh, 15 capek, Heeh. 16 sokong, 17-nya adalah lebokah, Iya. kemudian 18-nya aong, 19-nya bacot, 20-nya buset deh. Iya. 21-nya kacau, 22-nya buku, 23 laos, 24 zong, 25 tamat. Balik dari bawah ke atas. Bawa ke atas, 25 ke 1. Siap. Ya, 25 Oke, tapi kita perlu tahu dulu ya bahwa orang menyebutkan angkanya saja mundur repot. Angkanya saja loh, Iya. mundur kan repot ya. Karena butuh fokus dan konsentrasi luar biasa. Tapi saya akan sebutkan beserta kata-katanya mundur dengan cepat pula. Oke. 25-nya tamat, 24-nya itu adalah zong, 23-nya laos, 22-nya buku, 21-nya kacau.
20-nya buset deh, 19-nya itu ala bacot, 18 aong, 17-nya itu ala lebokah, 16-nya sokong, 15-nya capek ya, kemudian nomor 14-nya atuh, 13 somai, 12 lebay, 11-nya kongkorong. Nomor 10-nya cungcurut, nomor 9-nya cerewet, 8-nya hambal, 7 coding, 6-nya itu refresh rate, kemudian 5-nya cabai, kemudian 4-nya adalah jadul, kemudian 3-nya moral, 2-nya MRV 330 dan 1-nya Nation Star. Luar biasa. Bagaimana? Bisa nggak? Enggak. Coba sekarang kita acak. Enggak, mungkin pemikiran gampang ini mah pemikiran mereka tuh kali ya. Nonton nih, itu bisa aja dihafalin dulu kan video diedit gitu. Iya, Kan betul. kata mereka. Iya. Kalau kata kita mah benar loh. Aneh. Takut salah malah kita takut salah. Tapi terserah deh pikirannya seperti apa. Ya, Udah, sekarang dites, gini aja nih. dites. Ini diacak nih ya. Ah. Bener loh sumpah. Ini mah asli ya. Kita suruh ngomong dia nomor 9. Kenapa? Saya suka nomor 9. Oke. Coba Pak nomor 9. Cerewet. Tuh. Bener nggak? 9 cerewet. Tuh, 9 cerewet. Jangan jadi cerewet lo. Oke. Saya juga suka nomor 13. 13, oke, itu somai. Somai itu. Somai. Tuh. Ada yang lagi mau nomor berapa Pak? Oke, berapa? Nomor 13. 13 Udah, itu tadi nomor 13. somai. Oh, 15. 15 itu capek. Betul. Nomor 2. Nomor 2 MRV 330. Iya. 23. 23 itu Laos. Nah, Nomor apa? Pak Utung? Nomor 6. Nomor 6. 6. Oke, nomor 6 itu adalah refresh rate. 33. Nomor 3. Nomor 3 itu moral. 18. 18 itu adalah aong. 20. Nomor 20-nya buset ya. Satu lagi. Oke, apa? Nomor berapa? Nomor 7. Nomor 7 coding. Juara. Luar biasa. Bagaimana tanggapannya? Yang nulis gimana? Ya kalau saya pribadi mah jujur aja ya. Ya mungkin tadi hitungan 1 menit atau 3 menit tetap kalau buat saya sih nggak masuk akal. Masuk akal. Nggak masuk akal artinya dengan hafalan 1 sampai 25 kalau buat saya memang susah ngapal ya. Ada yang nulis sendiri ya? Tulis sendiri. Nggak bisa apalagi disuruh nyebut misalnya nomor misalnya pakai Diacak. diacak ya. Iya. Ntar dulu deh gua Iya. hafalin dulu. Nah, ini bisa dipelajari ya berarti buat semua orang ya. Bisa ini buat semua orang, buat semua umur, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai ke orang tua bisa. Jadi bukan mistik-mistik ya? Bukan. Ada Ini keilmuannya ada ya? keilmuannya, ini Ada sangat keilmuan. ilmiah sekali. Jadi bisa buat ngapalin Al-Quran juga? Bisa buat ngapalin Al-Quran. Ya alhamdulillah dengan metode ini kita sudah membuat sebuah program namanya 6 bulan hafiz Quran. 6 bulan hafiz Quran. Udah ada. Enggak, udah ada. Pak. Seperti Maaf, saya potong, Yayasan Pak. Muti. Iya. Saya kan bilang katanya bisa buat ngapalin habis Quran. Iya. Nah sekarang kan ini udah zaman ujian nih. Bisa ngapalin buat buku ujian tuh. Bisa. Bahkan nanti bisa sampai halaman sekian tentang apa. Bagi Anda mahasiswa yang nanti mau ujian sidang skripsi bisa sampai hafal halaman sekian tentang apa skripsinya nanti. Oh, luar biasa. Ingat kita bukan jualan ya. Kita kasih ilmu. Yang tertarik silakan tuh. Nah, Kang Lidik, ini ada salah satu testimoni ya dari Pak Untung yang sudah merasakan bagaimana manfaat dari hipnoterapi ini. Pak Untung, sedikit Pak Untung, apa yang dirasakan ketika Pak Untung mengaplikasikan hipnosis ini di dalam kehidupan nyata? Ya, jadi saya tertarik sekali ya ketika ada angka 12 dan angka 88 bahwa 12 itu pikiran sadar, 88% pikiran bawah sadar, bahwa kehidupan kita itu banyak dibentuk atau dipengaruhi oleh yang 88% itu. Dan saya benar-benar mempraktekkan ya apa yang ada di ilmu, di keilmuan hipnosis ya, itu saya praktekkan benar-benar terbukti gitu. Hutang saya lunas, terus bisnis saya bisa jalan juga, artinya benar. Jadi
banyak masalah yang kita asalnya dari alam bawah pikiran bawah sadar, dan banyak juga masalah yang kita bisa selesaikan dengan mengoptimasi pikiran bawah sadar kita. Seperti itu, Sepotong, ya. maaf. Ini kan bicara nih saya orang luar ya, anggap ya. Dan ini penonton nih. Saya penonton ceritanya. Jadi Bapak kan cerita katanya hutang saya lunas, masalah ini. Kan ceritanya bukan mendengar hutang saya lunas. Bagaimana caranya itu hutang bisa lunas? Pak, coba dijelaskan. Jadi begini, ada yang namanya belief system ya. Ada belief system. Jadi kita yakin terhadap sesuatu gitu. Dan keyakinan itu ya harus kuat ya. Keyakinan itu harus kuat, dan apa yang kita yakini itu terjadi ya. Seperti itu. Oke. Dan saya waktu punya utang lumayan gede ya, ratusan juta. Ini maaf potongnya, bukan curhat ya. Nih terus Pak, lanjut. Jadi ketika kita yakin akan sesuatu, ya baik yang positif maupun yang negatif, itu benar-benar akan terjadi. Dan bagaimana itu bekerjanya, itu ada ilmunya lah. Artinya saya mau ngomong gampangnya beginilah, untuk kaya itu ada ilmunya gitu. Untuk kaya itu ada ilmunya. Kayak tadi lah, ngapalin 25 kata yang diacak gitu ya, kata-katanya juga nggak nyambung ya. Buat orang umum itu sulit ya, mustahil dalam waktu 2 menit. Terus diacak-acak lagi, diacak-acak. Tapi kita lihat bareng-bareng secara live, ini terbukti 2 menit bisa hafal 25 dari 1 ke 25 ke 1, terus diacak-acak juga bisa ya. Artinya buat kita yang nggak tahu ilmunya susah ya, kayak mistik gitu, kayak goib gimana nih caranya. Tapi pakai jin ada mungkin ya. ilmuannya ya. Ada ilmuwan, dan itu bagian dari kemampuan otak. Ada kemampuan otak. Nah, apa yang tadi Kang Sandi sampaikan ke saya, pengalaman Pak Untung dari ilmu hipnosis, yaitu kita mencoba menggunakan kekuatan otak untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Apa keluar dari masalah atau mencapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Kan banyak orang pengen ngapalin Quran susah, pengen ngapalin pelajaran susah. Itu kan keinginan. Nah, keinginan itu kita bisa dapetin dengan mengoptimasi kekuatan otak. Jadi ada metodologinya, ada sainsnya. Jadi nggak pakai goib-goiban, gimana kita bisa lunas utang, ngapalin ini, semuanya ada ilmuannya gitu. Jadi jadi gini ya maksudnya, nggak usah khawatir takut di belakang ada lilin gitu. Jadi jangan berpikiran di belakang ada lilin ya. Jadi kita bukan nggak minum obat ya, kopi ya. Nggak dibantu jin nggak? Nggak dibantu jin gitu. Jadi tadi bilang Pak Untung alam bawah sadar 88% ya. Bagaimana orang itu bisa memaksimalkan alam bawah sadar? Karena tidak semua orang bisa melakukan hal seperti itu ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin belajar ilmu hipnosis ini, manfaatnya sangat luas sekali ya. Anda ingin sukses, Anda ingin rumah tangga damai, semuanya itu di sini ada ya. Contoh hal kecil gini, ketika Anda misalkan kakinya terkilir, Anda jalan nggak bisa lari, aduh sakit ya. Kita nggak bisa lari, kita jalan pun merasa sakit karena kaki terkilir. Tapi ketika Anda melihat ke belakang, ada anjing helder yang siap-siap gigit Anda, kira-kira apakah Anda akan tetap berjalan sakit atau lari? Saya pikir akan lari. Bahkan ada benteng 2 meter pun akan Anda loncati. Nah, itu alam bawah sadar ya. Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan, dan ini sangat luas sekali. Apapun masalah Anda ya, ketika Anda yakin bisa keluar dari permasalahan itu, maka kita akan menemukan solusi, karena alam bawah sadar akan mencarinya sendiri ya. Jadi apa yang Anda pikirkan saat ini itu akan terjadi di masa depan. Berpikir negatif, berpikir positif akan positif. Begitu Kang Didi. Nah, seperti itu. Jangan terlalu dibahas terlalu dalam, biar penasaran. Pokoknya nanti kalau ada yang pengen tahu, pengen belajar, langsung aja komen di bawah, dan ada di sini ada kontak person, ada juga websitenya. Oke, terima kasih bergabung di channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.